memulai dengan presentasi apa yang digumuli dan disiapkan dengan topik Theology of Marriage Sex. Artinya teologi seks dalam konteks pernikahan. Karena membicarakan tentang seks yang pantas, yang layak, yang mulia itu hanya dalam konteks pernikahan. Membicarakan teks seks di luar konteks itu tentu hanya pengetahuan. Ya, hanya pendidikan. We should know the sex education. Tetapi ini lebih dari itu, kita bicara bukan hanya dalam aspek edukasi, melainkan juga dalam semua aspek, termasuk aspek teologis. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita menyoroti mengenai pengertian teologis tentang seksual, sex, sexual, and sexuality. Pengertian teologisnya atau theological foundation of marriage sex. Landasan teologis, apa yang landasan teologis bagi aktivitas seksual dalam konteks pernikahan atau suami istri. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan pendahuluan atau introduction. Bapak Ibu, kita berada dalam dunia, hanya 30 menit soalnya, dalam dunia dengan dua kutub antagonistik yang saling bertentangan tentang seks. Yang pertama, ada orang dan kelompok orang yang merendahkan seks, dan ada orang dan kelompok orang yang sangat mendewakan seks. Dan kita berada di tengah-tengah dunia seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak gereja seperti Clemens dari Alexandria, Clemens of Alexandria, Justin Martin, Augustine, dan Jerome juga mereka cenderung melihat hubungan seksual itu ada hubungannya dengan dosa, kejahatan. Sehingga tidak nampak tulisan mereka berkenaan dengan hal-hal yang mulia mengenai seksual. Dan itu juga muncul pandangan-pandangan fundamentalis yang memandang rendah seks itu. Bahwa bicara seks itu, please keep silence. Don't talk, jangan bicara mengenai seks. Dan maka banyak juga kelompok yang mendiamkan. Apalagi pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang sangat tradisional. Dan mereka lebih cenderung untuk tertutup dan tidak berbicara tentang seks. Ketimbang berbicara dan mereka bisa mencurigai ini bisa ada sesuatu yang negatif. Bapak Ibu. Dan generasi yang kedua, kaum muda, khususnya pada revolusi seksual, revolusi seks. Sejak tahun 1960-an sampai 1980-an di Amerika, cenderung dua sisi. Mendewakan seks, tapi juga merendahkan seks. Kenapa disebut merendahkan seks? Karena mereka memahami seks itu hanya sejauh hubungan seks. Hanya sejauh alat kelamin, hanya sejauh cinta erosi, dan hanya itu. Serendah itu sekali ya. Sedangkal itu arti seks. Dan itu yang saya katakan merendahkan arti seks. Dan di sisi lain mereka mengagung-agungkan seks. Seolah-olah mereka tidak bisa hidup tanpa seks. Dan mereka mengumbar nafsu seksual dan menyembah seksual dan keinginan daging mereka. Inilah dua kutub yang muncul pada yang saya sajikan pada awal kajian kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam konteks pernikahan, tadi dalam konteks umum ya, we are living, kita tinggal di tengah-tengah dunia yang ada dua kutub polarisasi, tetapi dalam konteks pernikahan ada dua masalah utama berkenaan dengan seks, seksual, and sexuality. Yaitu masalah kebodohan seksual, baru pertama kali dengarkan, kebodohan seksual dan kejahatan seksual. Bapak Ibu, kebodohan seksual yang dimaksudkan begini, yaitu sexual IQ. Jadi kecerdasan seksual itu rata-rata. Di seluruh dunia ini hasil penelitian, kecerdasan seksual manusia, entah dia berpendidikan atau apalagi yang tidak berpendidikan, kecerdasan seksualnya itu rendah. Because, mengapa? Karena mereka atau kita diajar untuk menghindari bicara tentang seks. Don't talk about sex. Maka itu menjadi kebodohan seksual. Ya, menjadi rendah. Jadi IQ-nya, seksnya rendah. Ini lebih berbahaya daripada tahu. Ya. Nah, kemudian akhirnya dampaknya menjadi pasif. Tidak melayani pasangan, hanya tinggal tunggu saja. Ini pasif. Ya, suami diam saja, dipegang-pegang istri pun diam saja, istri pun diam saja karena nggak tahu. Dan
kebodohan seksual. Atau lari waktu malam pertama, lari. Mama gitu. Mama help me. Karena bodoh seksual. Nah, mungkin ini ada pada zaman-zaman dahulu. Tapi bukan tidak mungkin masih ada tersisa. Dan saya harap jangan ada di antara kita. Nah, lalu yang kedua, karena bodoh seksual nggak bersyukur. Karena dia bodoh takut kan. Biasanya bodoh seksualitas, maka dia takut dan tidak pernah bersyukur. Tapi kalau orang yang pantas mengerti seksual in the God's eyes, di mata Allah, wow, thank you Lord. Dan tidak sembarangan juga kan. Dan yang ketiga, bisa-bisa menjadi jahat. Menjadi orang jahat karena bodoh, kebodohan seksual, karena rendah sekali kepengetahuan seksualnya, maka menjadi jahat. Ya, jahat pada pasangannya, jahat pada siapa saja. Nanti salah satu kejahatannya kemunafikan. Jangan tapi si istri, tapi suami, akhirnya munafik. Melayani tapi dalam kemunafikan. Ini kejahatan. Salah satu aspek Bapak Ibu. Nah selanjutnya. Sebagian berusaha menolong diri sendiri mereka ya. Berusaha menolong diri sendiri. Lalu itu juga mereka membaca buku-buku. Karena gereja tidak menyiapkan buku. Coba periksa di gereja kita masing-masing. Punya buku enggak tentang pendidikan seksual. Apalagi teologi seksual. Kalau mungkin pendidikan seksual mungkin juga enggak ada. Paling di sekolah. Mungkin di perpustakaan. Di library ada. Ada saya tahu. Tapi di sekolah, di gereja-gereja, hampir sejauh yang saya tahu, hampir tidak menemukan buku tentang teologi seksual dalam gereja. Maka jemaat mencari ilmu seksual di luar gereja. Itu menyedihkan sekali. Mungkin pembahasan kita tentang konferensi ini agak melawan arus ya. Apalagi ini mungkin di pedesaan. Bagaimana mungkin kok Stefri baru datang bicara seks seksual. Oh, saya bilang, saya nggak mau bodoh. Ya, bagi saya kebodohan lebih jahat daripada kejahatan. Bapak Ibu. Akhirnya apa? Tidak etis, nggak teologis, baca-baca buku yang nggak etis, nggak teologis, akhirnya yuk ke dukun. Kenapa saya nggak bisa buat apa-apa ya? Nah, akhirnya cari dukun, simsalabim. Kenapa? Karena kebodohan seksual. Atau cari psikiater duniawi. Psikiater duniawi, coba dia, oke, kamu punya kelemahan. Begini, cara begini. Kau cari perempuan yang kamu nggak kenal, tidur dengan dia, baru kamu bangkit. Ada seperti itu. Mari kita terbuka. Kita bicara ini dalam kekudusan dengan rasa hormat. Dan kita telanjangi kepalsuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kejahatan seksual kita sudah tahu bersama, bukan hal yang baru. Kejahatan seksual, khususnya kalau suami istri ya, terungkap pada kemunafikan seksual. Ya, akhirnya terpaksa melayani istri, terpaksa melayani suami, terpaksa itu kemunafikan loh. Ya, lalu pemaksaan seksual, dominasi seseorang kepada yang lain, keterpaksaan seksual, ini semua kejahatan seksual dalam pernikahan. Termasuk penyimpangan seksual. Ya, sadis-sadis begitu sambil memukul istri, sambil memukul suami, ya, sambil memukul anjing yang di samping tempat tidurnya itu kalau ada anjing. Karena penyimpangan ini banyak sekali. Penyimpangan ini banyak, hanya kan tidak terungkap. Tidak terungkap. Kenapa? Karena malu. Sebenarnya banyak penyimpangan seksual. Hanya karena malu maka tidak terungkap. Bapak Ibu sekalian, dalam realitas, hasil penelitian masalah seksual suami istri adalah salah satu dari 11 pemicu dan pemacu disharmoni pasutri, pasangan suami istri. Mulai dari bertengkar karena seks. Bahkan sampai bercerai karena seks. So jangan pandai enteng. Yohanes, jangan pandai enteng. Ya. Ya, ini nah, saya panggil Yohanes supaya jangan tegang teman-teman. Saya lihat semua kok tegang. Padahal ini bahasan ringan nih. Yang ringan dan lucu ini. Nah, saya lihat Yohanes itu matanya tertuju. Kalau mata kuliah yang lain nggak serius. Sorry, I'm talking about Yohanes, one of student here. So saya bicara kepada Yohanes. Next, ya, masalah seksual suami istri diantaranya coba ya. Seks itu digunakan sebagai senjata konflik. Kamu sih, jadi seks itu menjadi pokok perdebatan suami istri. Kamu sih nggak mau tunggu saya, kamu nggak sabar, kamu rakus, kamu apa? Wah, kamu dulu begini. Nah muncul lagi. Ini semua pertengkaran yang bisa mengarah kepada penyimpangan dan juga kepada perceraian, bukan tidak mungkin. Lalu ada marriage is sexless, nggak suka hubungan seksual.
Istri nggak mau. Atau suami nggak mau sama sekali. Punya alasan, mau nonton kek, bawa paper kek, mau doa kek. Mau doa saya, jangan ganggu saya. Hadirat Allah. Jangan ganggu saya mengutamakan Tuhan. Amin Papa, amin Pak. Aminlah kau. Ya kan? Cari dahulu kerajaan Allah kan dan kebenarannya. Nah saya mau doa. Jam tidur Mama. Enggak, saya mau doa. Nah hanya menghindar. Ini kan kejahatan loh. Kenapa? Kemunafikan. Terlalu banyak tetek bengek dan nenek bengek di sini. Dan yang ketiga, one spouse itu pasangannya itu mengontrol seks. Yang satu dia pasif karena didominasi, dia yang menguasai. Dan ini semua masih lalu ada virginitas, bukan Virginia, virginitas, ada disfungsi dan sebagainya. Saya tidak siap baca. Lalu ada ketidakserasian seksual suami istri. Ini Bapak Ibu jangan ditutupi. Perlu disampaikan supaya kita aware, sadar, dan kita perlu sehat. Ya, kita sehat dengan semua ini. Oke, menurunnya gairah seksual, kejenuhan seksual, akhirnya cari beli toy seks. Itu kan kejenuhan seksual. Cari gaya kerbau, gaya kambing, gaya kupu-kupu, karena kejenuhan seksual. Kenapa? Karena problem seksual. Kenapa? Karena yang kebodohan seksual. Kenapa? Kejahatan seksual. Ini sangat serius. Sekali lagi, hal ini jarang dibahas karena kan malu. Bapak Ibu, saya sudah tulis dalam buku saya ya. Nah, rata-rata hasil penelitian mengungkapkan masalah seksual menjadi penyebab sekitar 40% ke atas perselingkuhan, perceraian, sampai cerai loh. Sampai cerai. Ya, beberapa artis, terbuka kan? Beberapa artis hari kedua, hari ketiga cerai. Kenapa? Alasannya nggak serasi seksual. Baru semalam, baru nggak serasi. Kan aneh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terhadap masalah seksual pasutri atau pasangan suami istri, apa yang telah gereja lakukan? Apa yang gereja sedang lakukan terhadap masalah-masalah seksual yang pelik, yang tersembunyi, bahkan tersembunyi di balik jas pendeta, tersembunyi di balik mimbar gereja, tersembunyi di balik jabatan-jabatan gereja, tersembunyi di balik gelar doktor, sarjana, master, MTH, tersembunyi. Kenapa? Malu. Mari kita jujur kepada Tuhan dan jujur kepada seksualitas yang mulia itu sebenarnya. Bapak Ibu, oke, Pak, kami sudah buat konseling pranikah. Sebelum menikah kami sudah konseling. Saya tanya, apa yang dibahas dalam konseling itu? Mungkin saya menduga tidak membahas teologi seksual. Bahkan mungkin hanya tidak membahas seksual. Saya konseling pranikah, saya dengan Ibu Dani hampir 30 tahun yang lalu, masih ada beberapa hari kan. Kami di konseling, Bapak kan pendeta, kami tidak mungkin kami konseling. Tidak mungkin kami oleh GKJW. Ya, kami tidak mungkin. Jadi kami diperiksa. GKJW ini lucu, memeriksa keperawanan. Ini lucu ya, gereja ini. Dari mana tahu juga. Tapi itu yang dibuat oleh gereja. Tetapi teologi pernikahan, they don't have. Ini sedih. Coba, saya tahun 2016 dalam rangka ulang tahun pernikahan ke-25 menulis buku teologi pernikahan. Kenapa? Karena saya tidak menemukan teologi pernikahan. Yang ada hanya cara menikah, langkah-langkah pernikahan, bagaimana membangun pernikahan. Tapi teologianya tidak ada. Until now. Nah demikian pula, until now tidak ada teologi seksualitas, teologi seksual. Sudah pernikah, apalagi pembinaan keluarga ada, kemudian juga seminar pasutri. Ya, dan nasihat-nasihat pastoral pernikahan dan sebagainya. Pertanyaan saya demikian, apakah materi konseling, pembinaan, seminar, nasihat pastoral itu, apakah materinya itu materi-materi yang betul-betul from the Bible yang dirumuskan menjadi teologi pernikahan, teologi seksual, teologi seks? Pertanyaan saya seperti itu. Kenapa? Hampir tidak terdengar khotbah, seminar, konferensi teologi seks. Maybe di Indonesia ini first time, ya, topik seminar konferensi teologi of sex. Why? Karena memang selama ini gereja sepertinya menutup mulut, menutup dunia itu. Karena mungkin tabu dan sebagainya. Yang ada juga pembahasan tentang seminar keluarga, seminar pasutri. Tapi pokok bahasanya psikologi. Bagaimana membahagiakan istri, bagaimana merayu, bagaimana apa. Itu bukan teologi ya. Bukan teologi lah.
Itu fisiologi, posisi hubungan yang sifatnya mekanis, bukan mekanis dan pornografi. Ya, kita bicara teologi pernikahan, teologi seksual, tidak bicara pornografi. Ya, dan mereka merujuk pada seksolog dan juga para pelayan gereja yang merasa diri lebih hebat dalam hal seksual, lalu menjadi penceramah. Saya dan kami tim 8 atau 7 orang, kami bukan orang hebat dalam seksualitas. Kami orang yang rindu belajar tentang seks secara teologis. Bapak Ibu sekalian, banyak buku bertajuk seks, namun hampir tidak menemukan buku Theology of Sex. Ya, sudah sejak tahun 1973 ada seorang penulis namanya Tom Gruber membukakan miskinnya teologi seksual dalam gereja. Hanya aturan gereja. Jangan bersinah, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Terlalu banyak hukum gereja. Tapi mereka tidak menyanyikan ini ketidakjujuran gereja dan ketidakadilan gereja. Melarang, tapi tidak memberikan makanan yang membuat orang tidak perlu melakukan itu. Nah, lalu muncullah etika-etika situasi, dan apalagi pada masa sekarang yang human right, akhirnya seks itu betul-betul terpisah dengan teologi. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ilmu sosial yang menambah pengetahuan, namun tidak dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa seksual. Apalagi pada masa kini semakin revolusi seksual semakin menjadi-jadi. Ya, semakin jahat dan semakin banyak orang frustasi. Semakin haus seksual dan semakin buas dan semakin frustasi. Saya bertemu dan saya pernah membimbing seorang teman. Dia dulu masa lalunya dalam dunia hitam seksual. Dia bilang, Pak Stefri, saya bangun pagi dengan perempuan. Saya hampir tidak mau bangun lagi. Kenapa? Saya empty, saya kosong, saya frustasi. Tapi nggak ada yang tolong saya. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang juga mungkin di antara Tuhan panggil melalui konferensi ini, buka lembaga khusus untuk hal ini. Buka lembaga khusus untuk pelayanan seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, theology of sex, ya, theological understanding of marriage sex. Itu yang kita bahas secara singkat berikut ini. Satu, arti seks, seksual dan sexuality. Seks bukan sesederhana dan sedangkal alat kelamin. Cinta eros, hubungan seksual. Enggak sedangkal itu. Itu anjing binatang lah. Kalau hanya begitu ya minta maaf, seksmu itu anjing. Seksmu itu binatang. Kalau hanya menyangkut alat kelamin, cinta erosi. Melainkan seksual itu adalah perilaku. Seksual itu perilaku yang dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan oleh semua faktor, maka dia kompleks. Seks itu adalah kehidupan manusia di segala bidang. Maka itu coba lihat di bisnis, di politik, tidak pernah tampak lepas dalam seks. Ya kan? Tidak pernah, entah di pasar, entah di mal-mal, di pesawat, di abri, di mana saja. Tidak pernah lepas perempuan, laki, dan ada unsur-unsur seksualitas. Ya, kenapa pramugari kebanyakan perempuan? Kenapa juga yang jual-jual di plaza, di toko-toko itu kebanyakan perempuan? Ada aspek seksualitas yang menarik kan? Dan sebagainya lah. Lebih jauh lagi, seks itu adalah identitas dan totalitas dari pribadi dan hubungan antar pribadi secara eksklusif. Wow, seks itu adalah eksklusif. Ya, dan itu merupakan totalitas satu pribadi. Bukan hanya alat kelamin. Bukan hanya nafsu, itu rendah sekali. Ya, lebih jauh lagi, hubungan seksual suami istri adalah hubungan seutuhnya, jiwa, rohani, badani, dalam konteks hubungan dengan Allah. Ya, hubungan seksual tidak dapat terpisahkan dengan hubungan dengan Allah. Karena tidak mungkin kita Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tolong ia di depan kamar, tolong di luar kamar. Ini hanya suami istri. Oke, Mama, mulai. Tuhan di luar. Adakah kita berpikir seperti sekonyol itu? Sesekuler itu? Tuhan itu tidak ada dalam kamar saya? Nah, kalau ada, Tuhan buat apa di kamar? Nonton? Apa? Nah, mari kita bukakan ini. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa masih belum tahu, tetapi nanti baru tahu. Ya, saya sudah beritahu. Di mana Tuhan tatkala kita melakukan hubungan seksual sama istri? Ya, di tempat tidur? Dan dia apa? Buat apa? Nah,
Kalau kita mengakui God's presence in our bed, on our bed, di tempat tidur kita, maka hubungan seksual itu tentu mulia, nggak ada ketertekanan, nggak ada ketakutan, hanya ada kebebasan, hanya ada kreativitas, nggak dibuat-buat, nggak mekanisme, dan sebagainya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, next. Seks adalah gagasan dan karya Allah demi hubungan eksklusif. Bapak Ibu perhatikan. Seks itu God's ideal and God's word. Karya Allah dalam hubungan eksklusif antara Allah suami istri. Jadi bukan saat melakukan seks itu juga jangan sedangkal baru melakukan hubungan. No, 24 jam suami istri seksual. Belum pernah dengar ya? 24 jam suami istri melakukan hubungan seksual. Klimaksnya pada sanggama. Nah, ini baru terbuka. Jangan, ayo kita berseks. Itu mekanisme itu mohon maaf merendahkan seks. Seks itu 24 hours. Masa sama-sama, kadang-kadang juga debat sama-sama, marah habis itu saling mengampuni. Tidak ada pernikahan tanpa pengampunan. Maka itu saya minta Ibu Pinkan Tuna, please sing a song about Mutiara. Karena hidup kami keluarga dalam 30 tahun tanpa pengampunan impossible until now. Ya, mari jujurlah, jangan bersembunyi-sembunyi di balik semak-semak. Ya, jujur. Karena jujur itu pertolongan. Kalau Bapak Ibu kalau kita tertutup dan mau sombong, jaga image, jaga pendeta, no. Bapak Ibu sedang masuk dalam jurang kejatuhan. Tanpa forgiveness, kami tidak bisa bertahan. Anak-anak kami tahu, 3 orang dengar sini, nggak ada rahasia bagi kami. Nggak ada rahasia. Kadang-kadang kami 5 orang tidur satu kamar juga semua kami 5 orang. Nggak ada rahasia bagi orang tua dan anak. Dan mereka nanti Dr. Rainer akan mempelajari, akan mengajikan bagaimana peran orang tua mengajar seksual bagi anak-anak. Dan kami pun sudah suami istri, saya pernah tanya, tapi itu nanti panjang waktunya. Oke, Leo tentang Sandy, bagaimana Selin, bagaimana kalau kamu ketemu seorang laki-laki, bagaimana apa yang kau tanya, dan seterusnya. Oke, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Seks itu yang dimaksud itu seks manusia, bukan seks animal, bukan seks binatang. Yaitu, maka Allah menciptakan manusia itu. Sorry to say, binatang sebenarnya nggak patut menyebut seks. Mereka hanya ada apa? Hanya jantan dan betina. Nggak ada namanya perasaan seksual. Nggak ada. Maka janganlah menjadikan diri binatang. Nah, dan jangan menganggap binatang dengan kata hubungan seksual antara anjing dan si Molly dan si dogi-dogi. Nggak ada istilah itu. Ya, tolong jangan mengulang istilah yang tidak sesuai untuk itu. Nah, maka di luar manusia hanya ada penyimpangan dan bukan seks. Bukan seks. Nah, seks artinya laki-laki dan perempuan. Jadi, Pak, dari mana Bapak tahu? Memang arti seks itu artinya laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia laki-laki. Artinya manusia seksual. Manusia perempuan, manusia seksual. Karena seksual itu bicara mengenai laki-laki dan perempuan. Seks. Ya, perbedaan tapi tidak bertentangan. Nah, di luar ini semua hanya ada penyimpangan seksual dan bukan seksual. Perempuan dan perempuan bukan seksual. Laki-laki dan laki-laki bukan seksual. Di luar pernikahan bukan seksual. Ya, jelas sekali ini Alkitab. Sekali lagi, perempuan dengan perempuan bukan seksual. Laki-laki dengan laki-laki bukan seksual. Sebelum pernikahan itu bukan seksual. Nah, apa itu? Kayak anjing lah. Kenapa? Karena ketakutan, tidak dalam kehormatan, tidak dalam berkat Allah. Wow. Bapak Ibu, next. Seks manusia laki-laki perempuan itu diciptakan dalam bingkai gambar Allah. Maka itu kita melihat seks manusia itu berada dalam frame gambar Allah. Ya, berada dalam frame gambar Allah. Seks dan seksual adalah bagian dari penyataan Allah. Maka seks itu adalah media berteologi suami istri. Ini new things. Ya, manusia adalah salah satu dari penyataan Allah, laki-laki dan perempuan. Dan Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan manusia dan di antara melalui penciptaan seksual laki-laki dan perempuan.
Untuk apa? Supaya laki-laki dan perempuan mengenal Allah melalui berteologia saat melakukan hubungan. Berteologia melalui seksualitas suami dan istri. Oke. 4. Seks dan seksual atau suami istri dalam ikatan perjanjian Allah. Dalam ikatan perjanjian Allah. Ini penting. Perjanjian Allah dengan Adam juga melibatkan Hawa. Perjanjian Allah dengan Abraham melibatkan Sarah. Perjanjian Allah dengan Maria melibatkan Yusuf. Berarti berurusan dengan seksual juga. Ini keutuhan. Bukan perjanjian seksual. Tapi dalam perjanjian Allah itu ada aspek seksualitas antara suami dan istri. Perjanjian Allah dengan saya dan istri saya ada unsur seksualitas berhubungan dengan Sandy, Sharon, Selin. Masih harus ingat itu. Bukan kebetulan Abraham punya anak Ishak. Lalu seterusnya. Nah itu semua dalam kaitan perjanjian dan urusannya dan juga berkaitan dengan seksualitas. Nah, next. 5. Seks dan seksual suami istri adalah karunia yang khas. Beda dengan makan siang. Beda sekali dengan apapun. Khas. Yang tidak dapat dialami di luar hubungan suami istri. Karena seksualitas adalah rancangan ciptaan penyertaan Allah dan perjanjian Allah. Maka itu karunia Allah. Apa sikap kita kepada karunia Allah? Itulah sikap seksualitas. Bertanggung jawab. Kalau kita tahu seks dan seksualitas itu adalah karunia Allah, maka harus responsibel, penuh hormat, dan penuh syukur. 6. Seks dan seksualitas suami istri adalah keperluan atau human need. Bukan keperluan terbesar, tapi keperluan manusia. Manusia diciptakan dari debu tanah, unsur jasmani. Menghembuskan dengan nafas, unsur rohani. Mana yang lebih penting? Nggak ada. Dua-dua itu penting. Jangan bilang yang rohani lebih penting dari jasmani. Tidak boleh terjebak jatuh pada dualisme hidup. Mereka dua-dua ini utuh. Maka orang yang hanya menekankan seks tanpa iman, tanpa teologi, minta maaf, hanya unsur jasmani. Apa artinya? Menyimpang, aneh. Jadi orang yang menekankan seksualitas hanya aspek jasmani, aspek alat kelamin, benar-benar merendahkan diri sendiri dan tidak menghormati Tuhan. Bukan itu maksudku tentang seks. Tapi kamu rendahkan hanya sejauh alat kelamin, hanya sejauh dagingmu. Nah, Bapak Ibu, seks bukan hanya unsur jasmani melainkan rohani juga. Iblis telah mengubah seks hanya sebagai jasmani semata-mata, keperluan terbesar dan memang dijadikan keperluan terbesar. Sehingga menjadi menyembah atau mendewakan seks. Akhirnya hidup rela dan rela hancur demi seks. Rela hancur, rela binasa. Yang penting saya menikah dengan Siti Aminah. Yang pokoknya cantik, manis. Saya menikah dengan dia. Walaupun binasa. Itulah karena mendewakan si Aminah dan si Siti. Dan mendewakan seks. Keperluan seks hanya dapat dipenuhi sepenuhnya melalui kepenuhan antara jasmani dan rohani. Akhirnya, seks seksual suami istri berlangsung dengan dan dalam iman. Kenapa? Karena kasih karunia tidak dapat dipisahkan dengan iman, sebagaimana iman sendiri adalah kasih karunia Allah, demikian pula dengan seks. Seks tidak dapat dipisahkan dengan iman. Ya, kalau terpisah dengan iman, maka tidak aman. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Dan tanpa iman, aktivitas seksual tidak berkenan dan tidak berarti di hadapan Allah. Pak, bagaimana caranya? Saya berdoa. Apakah sebelum berdoa hubungan seksual berdoa dulu? Itu terlalu liturgis. Karena saya bilang, seksual itu 24 jam. Bukan hanya setengah 1 jam. Itu namanya liturgis. Itu namanya mekanis. Kasihan nih loh. Ya, terakhir nih. Esensi seks dan seksualitas yaitu hubungan batin. Hubungan rohani. Hubungan batin. Allah sengaja menciptakan manusia dengan benih ilahi. Dan hanya ada kevakuman yang hanya dapat diisi oleh Allah. Tidak dapat diisi oleh kepuasan seksual. Semakin mencari puas, semakin buas. Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana hubungan orang percaya dengan Allah adalah hubungan roh dan jiwa. Demikian juga hubungan antara suami istri. Lebih sesungguhnya hubungan jiwa dan roh. Dan biasanya orang yang sudah mengalami hubungan jiwa dan roh ini baru termanifestasi pada hubungan tubuh. Jangan dibalik. Hubungan seksual itu di tempat tidur adalah manifestasi hubungan jiwa dan manifestasi hubungan rohani suami istri. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.